Nah, ini kita udah ngobrol sama Bupati viral Indramayu. Jadi di antara pemilihan bupati wali kota kemarin yang paling rame adalah pemilihan Bupati Indramayu, mengguncang jagat media sosial nasional, ya kan? Kalau saya kan diguncang karena dimusrik-musrikin. Ketika Jawa Barat sekarang punya gubernur Kang Deddy Mulyadi dan kita tahu aktivitasnya sehari-hari, beliau publikasi. Entah ini tradisi yang biasa dilakukan, setiap bupati itu datang ke gubernur terpilih, lalu berbicara tentang masalah daerahnya masing-masing, atau seperti apa, kita nggak tahu. Yang kita lihat sekarang Deddy Mulyadi melakukan itu. Semua kabupaten kota yang ada di Jawa Barat itu mendatangi beliau dan mereka bercerita satu persatu persoalan wilayahnya masing-masing. Dan problemnya Kang Deddy sudah mengetahui, termasuk urusan anggaran yang tidak efektif, efisien diperuntukkan bagi masyarakat. Khususnya misal urusan infrastruktur, urusan pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, saya juga baru tahu ya, ternyata anggaran Provinsi Jawa Barat itu kata beliau 31 triliun. Siapa yang kemarin-kemarin tahu anggaran Pemprov Jawa Barat? Lalu dibagi untuk apa saja juga kan kita nggak tahu. Nah sekarang ketika Deddy Mulyadi memimpin, kita menjadi tahu. Ya, kabupaten-kabupaten ini mendapatkan anggaran berapa. Misal Kabupaten Garut selalu mendapatkan anggaran ratusan miliar. Tetapi kemudian jalannya tetap rusak dan lain sebagainya. Apa ini penyebabnya? Kemana ini anggaran? Kan dibedah tahu masalahnya Kang Deddy Mulyadi. Tahu anggaran ini ngalir kemana. Ternyata bukan untuk kebutuhan urgen masyarakat. Jalan tetap dibiarkan berlubang, jalan tetap dibiarkan rusak. Ternyata ini anggaran 200 ke ini, 200 ke ini, hibah. Dan ini melahirkan optimisme kita sebagai orang Jawa Barat. Jawa Barat ke depan akan menjadi sangat baik, maju. Keterbukaannya sangat luar biasa. Kita menjadi tahu loh satu persatu wilayah Jawa Barat. Sekarang dengan adanya Deddy Mulyadi, aktivitasnya di-share, kita jadi tahu. Jadi berpotensi sedikit sekali untuk semua pejabat di Jawa Barat itu melakukan kecurangan atau nakal di dalam urusan anggaran atau tidak tepat sasaran. Karena ini yang menjadi dasar saya kira kenapa rakyat Jawa Barat banyak yang katakan masih ada yang miskin. Ya, karena pemerintah ketika punya anggaran ini tidak tepat sasaran mengalokasikannya. Acak-acakan kemana aja. Ada yang mendapatkan hibah 3 miliar, ada yang mendapatkan hibah 2 miliar, ada yang mendapatkan ini jika nu anggaran sorangan. Gitu ya. Orang lain mendapatkan 50 juta, orang lain mendapatkan 100 juta, orang lain mendapatkan 200 juta. Ini satu orang mendapatkan 2 miliar, 3 miliar. Apa ini? Kita harus ciptakan keadilan bagi semuanya, merata. Waduh, ini kita jadi tahu loh persoalan-persoalan itu. Dan di sini ketika beliau bertemu dengan Bupati Indramayu juga menyinggung persoalan penyerangan Kang Deddy, penyerangan geng Rizik Syihab CS kepada Kang Deddy yang selalu dimusrik-musrikkan. Ini penting pula ya supaya menjadi edukasi kepada masyarakat. Terus harus dilakukan. Kang Deddy harus terus mengedukasi masyarakat agar ada perubahan pola pikir. Meskipun sekarang udah terjadi perubahan pola pikir, tetapi masih ada yang bau lah terhadap tradisi budaya Pasundan. Melihat Deddy Mulyadi itu sosok yang seolah-olah wah ini berbahaya sekali. Bakal menciptakan berhala-berhala dan lain sebagainya. Ini dipicu oleh salah satu pimpinan mereka, diantaranya ya Rizik Syihab ya, yang udah menyatakan demikian. Awas provinsi Jawa Barat akan dijadikan provinsi yang penuh dengan berhala. Ini kan, nah mereka ini mesti kemudian yang diprovokasi ya. Kalau Rizik Syihabnya nggak bakalan berubah, dia akan terus seperti itu menjadi antitesa Kang Deddy Mulyadi sebagai upaya mendapatkan keuntungan politik.
Wis. Yang penting masyarakatnya jangan sampai terprovokasi, jangan sampai menjadi bau dan jijik melihat budaya Sunda. Seolah kemudian kita yakin bahwa memang budaya Sunda itu adalah berbenturan dengan Islam. Sunda Wiwitan itu 100% bahkan 1000% salah, tak boleh kita contoh bahkan kebaikan-kebaikannya. Nah, kita jangan terprovokasi ke wilayah sananya. Bagaimanapun Sunda Wiwitan, kita harus belajar urusan kemanusiaannya, urusan gotong royongnya. Berulang-ulang saya katakan seperti itu agar menjadi edukasi. Setiap saya buat konten mungkin ada perubahan penonton, maka kalimat ini terus akan saya ucapkan. Supaya ada transfer kesadaran kepada masyarakat khususnya Jawa Barat dan umumnya Indonesia. Begitu ya. Kita harus belajar terhadap kemanusiaannya, kita harus belajar terhadap merawat alamnya dan lain sebagainya. Kepada orang Baduy, orang Sunda Wiwitan. Itu guru kita di dalam kemanusiaan, guru kita di dalam merawat alam. Coba kita lihat dulu sama-sama nih percakapan Kang Deddy dengan Pak Lutfi Hakim ya, Bupati Cirebon, Indramayu terpilih. Kelautan, apa yang daya dorongnya? Karena situ nelayan banyak. Ya, kita ini kan penghasil atau pengedar ikan terbanyak Jawa Barat. 34,5% sama dengan 550.000 ton. Baik tangkap maupun juga budidaya. Nah, ini yang paling mendasar adalah bagaimana kita harus memberikan satu dorongan, terutama infrastruktur. Kalau tangkap itu kan kaitan dengan masalah muara sungai. Kita hambatannya kan dengan muara sungai. Kita punya 14 muara sungai, 137 km panjang pantai kita. Berapa muara sungai yang dangkal? Ya hampir semua. Jadi gini, karakter alam kita di sana itu harus ada maintenance yang cukup. Maka kalau bisa dangkal, memang kita ada namanya tongkang, ada ponton segala macam. Tapi harus intens. Jadi kadang kesulitannya pulang pergi ini. Apa yang diperlukan dari Pemprov? Berarti ya itu beko. Beko, yang disimpan di situ. Ya. Dia kerja aja terus muter. Ya. Oke. Betul. Sanggup nggak pemerintah kabupaten membiayai orang yang ininya apa namanya operatornya? Sanggup. Ya wes, berarti pengadaannya saya siapin dari provinsi. Siap. Butuh berapa? Ya, paling tidak 2 Beko yang besar. Ya kan? Nah, Salaman. Kedua, harapannya. Kabupaten Salaman. Iya. Oh. Iya, kita orang ke Kuningan tuh cepet loh hari. Kuningan kan pertumbuhan pariwisatanya cepet tuh. Saya lihat tok. Kalau Sabtu Minggu ke Kuningan macet. Majalengka relatif sudah mulai ini kan. Nah, Indramayu itu kayak terisolasi loh. Betul. Harapannya sih dari Kertajati itu bisa ditarik sedikit lagi, tol sedikit lagi karena kepentingan embarkasi haji ada. Terus kalau misalnya nanti jadi kawasan industri di utara Indramayu, maka itu menjadi penting kan gitu. Jadi akses yang dibutuhkan yang mana nanti kita bahas di Pemprov. Iya. Kalau misalnya jasa marganya atau PUPR-nya agak berat, nggak apa-apa, nanti Pemprov mengintervensi. Disebut berintervensi itu adalah berinvestasi. Pak, kalau ini Pak, dari Cikedung Cikamurang itu, Cikedung itu ada jalan provinsi Pak. Itu kalau bisa gede dan bagus itu menggantikan setengah. Ya udah Cikedung Cikamurang aja saya lebarin. Itu berapa kilometer? 30 ya, round. Udah catat tuh Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat nih. Janji saya untuk Indramayu adalah membangun, memperlebar, meningkatkan kualitas jalan Cikedung Cikamurang. Ini salaman nih. Salaman banget ini. Bagus bener, luar biasa, ya. Masya Allah. 30 kilo. Around 30 kilo lah. Cikedung Cikamurang. Dan nanti Pak Luki, nanti kita harus bersama-sama. Kita ini kan membangun tuh nggak mungkin kalau nggak pakai duit, ya kan? Duit itu kalau nyari dulu meningkatkan pajak segala macam di luar berat. Pak Prabowo udah ngasih contoh bagaimana undang-undang yang semestinya dia laksanakan, yang disusun oleh DPR dan pemerintah sebelumnya, dia mampu untuk ditunda, ya kan? Hanya barang mewah. Kita ini caranya adalah efisiensi anggaran. Jadi nanti Pemprov Jabar itu akan bersama-sama dengan para bupati wali kota menganalisis kebiasaan belanja anggaran di setiap OPD, di seluruh OPD di provinsi dan di kabupaten. Terpotret nanti ya. Jadi nanti kalau Indramayu nyusun anggaran, kan ada evaluasi gubernur tuh. Betul. Nanti evaluasi gubernur nggak administratif kayak kemarin.
teknis nanti akan teknis. Jadi nanti para kepala OPD-nya paparan di depan saya menyajikan anggaran sehingga saya bisa tebak. Ini nggak efektif kamu coret, ini nggak efektif kamu coret. Kalau kamu paksakan, aku nggak kasih evaluasi. Setuju. Saya bantu bupati nih, karena kan kalau bupati-bupati baru kan bisa jadi agak riku, belum menguasai masalah. Nah, sehingga saya yakin dari belanja kabupaten kota dan provinsi ada efisiensi menurut saya minimal 30%. Yang bisa kita alihkan ke belanja modal. Dan belanja yang akan kita dorong adalah infrastruktur jalan, irigasi, sekolah, rumah sakit, puskesmas, pelabuhan, ya kan? Ini yang akan kita dorong, dan nanti kita akan secara bersama-sama mengalami loncatan. Taruhan saya berani, saya. Gitu. Izin Pak Gubernur, ada satu kecamatan besar dan orangnya ramai, itu namanya Karangampel. Dan di situ tidak punya SMA dan SMK. Ya sudahlah, SMA atau SMK-nya kita bangun di 2026. Siap. Jadi Karangampel itu. Nah, kemudian gitu. SMK Karangampel nanti bangun 2026. Pokoknya target saya adalah seluruh anak Jawa Barat dalam 4 tahun ke depan sudah rata-rata lulus SMA. Amin. Kan kasih kan? Nah, ini kita udah ngobrol sama Bupati viral Indramayu. Jadi di antara pemilihan bupati wali kota kemarin yang paling rame adalah pemilihan Bupati Indramayu, mengguncang jagat media sosial nasional, ya kan? Kalau saya kan diguncang karena dimusyrik-musyrikin, kan gitu loh. Kalau ini ya kan. Tetapi Pak Luki Hakim harus berterima kasih karena itu menjadi jalan kemenangan. Ya. Gitu. Bayangkan semua pemimpin seperti beliau. Satu kali lagi saya yakin juga masyarakat Jawa Barat khususnya, nggak tahu di wilayah yang lain, baru sekarang tahu kok anggaran provinsi itu berapa. Jadi bakal ada optimisme terhadap pemerintah ini, bahwa mereka akan menjalankan tugasnya dengan baik, memegang amanah dengan sebaik-baiknya dan melaksanakan itu serta tepat sasaran ketika mengeluarkan duit negara untuk kepentingan rakyat. Ini sekali lagi akan melahirkan optimisme dan akan menjadi perubahan yang drastis di Jawa Barat ketika semuanya mengalami perbaikan. Semuanya menyadari akan apa nih program prioritas yang ini bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Dan kita ketahui sama-sama desainnya seperti apa. Semua bupati dan wali kota itu saya lihat ya satu persatu, keren ini. Keren Pak. Ini sosok pemimpin yang luar biasa. Dan ini bagi saya juga pertaruhan sih. Pertaruhan. Kang Deddy kalau tidak baik di dalam memimpin, maka mereka yang terus menyerang beliau dan menyerang Sunda Wiwitan dan menyerang tradisi Sunda khususnya akan tepuk tangan. Karena ternyata simbol politik orang Pasundan, simbol politik orang Jawa Barat itu memimpinnya nggak waras. Tetapi kalau Kang Deddy memimpin dengan baik, benar-benar menciptakan masyarakat yang luar biasa ke depan, maka ini kelompok-kelompok yang selalu menyerang, mendiskreditkan tradisi Sunda, Sunda Wiwitan dan lain sebagainya, dia akan tumbang dengan sendirinya karena masyarakat akan menilai kerja nyata dibanding hanya narasi. Mereka sudah berkuasa, kalau katakanlah yang didukung oleh mereka berkuasa lama di Jawa Barat khususnya, dan perubahannya ya itu aja. Bahkan ada anggaran-anggaran, bukan ada lagi, banyak anggaran-anggaran yang tidak tepat sasaran, dan Kang Deddy paparkan itu, dan sekarang akan dipantau semuanya oleh Jawa Barat terkait kegiatan di daerah masing-masing supaya tepat sasaran, infrastruktur dan lain sebagainya yang benar-benar langsung masyarakat merasakan dan benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Begitu ya. Kita yakin Jawa Barat akan lebih maju.
Pemimpinnya istimewa, rakyatnya istimewa. Pemimpin mengistimewakan masyarakatnya, masyarakat mengistimewakan pemimpinnya. Semua berada di dalam satu rel untuk menuju Jawa Barat yang istimewa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.